Pemirsa, agresi militer Israel di Gaza terus menelan korban jiwa. Memasuki bulan ketiga, belum ada tanda-tanda agresi akan segera berakhir. Orang-orang berkumpul di sekitar jenazah yang terbunuh dalam agresi militer Israel. Mereka akan menyolatkan jenazah di halaman rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah sebelum dimakamkan. Acara pemakaman ini telah menjadi rutinitas di Gaza selama beberapa bulan terakhir. Rangkaian serangan Israel berkecamuk di penjuru Gaza dan belum ada tanda-tanda serangan pasukan Israel ini akan segera berakhir. Meski Israel telah mendapat kecaman dari pihak internasional terkait agresi militernya di Gaza. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Fikri. Mas Fikri, saat ini kondisi untuk fasilitas kesehatan, berapa banyak rumah sakit yang masih berfungsi di sana, Mas? Dan bagaimana juga bantuan-bantuan, seperti kita tahu bahwa juga kapal bantuan dari Indonesia sudah merapat ke sana. Apakah ini sudah boleh masuk ke wilayah Gaza, Palestina? Kondisi di seluruh rumah sakit ini saat ini sangat sangat kritis sekali karena memang pasukan obat-obatan yang sangat terbatas. Pihak medis ya, karena setiap hari jumlah korban terus berjatuhan dan dari Kementerian Kesehatan juga mengatakan dari 36 rumah sakit yang berfungsi 14 diantaranya sudah hancur dan kesehatan dari Menteri Kesehatan Palestina juga mengatakan 130 institusi kesehatan dan juga 20 rumah sakit serta 46 pusat layanan kesehatan tidak dapat beroperasi kembali. Dan yang saya ketahui bahwa di jalur Gaza Utara ini ada 4 sampai 5 rumah sakit kecil ya atau klinik yang memang masih terus beroperasi, yaitu di Rumah Sakit Kamal Udwan dan juga Rumah Sakit Auda. Namun berita yang saya dapatkan dari media lokal pun rumah sakit ini pun dikepung oleh pihak Zionis Israel dan juga beberapa kali diserang baik dari tank-tank baja ataupun sniper, sehingga banyaknya berjatuhan dari tim medis juga warga sipil, bahkan tim jurnalis juga. Dan untuk jalur Gaza Tengah ini memang ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang pernah saya datangkan juga kemarin ketika gencatan senjata di kota Deir al-Balah, jalur Gaza bagian tengah. Dan untuk jalur Gaza bagian selatan ini memang masih ada rumah sakit terbesar, ya ini Rumah Sakit Nasir, yang kalau tidak salah saya ingat ketika saya datang dan silaturahmi bersama direkturnya, Iya. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi teknis, ya. sambungan kita ya, Zoom kita dengan Fikri di Gaza Selatan, Palestina. Saya kembali lagi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Muhammad Iqbal. Pak, lalu kita ketahui memang ada beberapa negara ya yang memiliki hak veto begitu, dan apakah memang menjadi satu rangkaian agenda juga di dalam sidang pleno ke-45 kalau tidak salah begitu ya, yang tadi kita sudah sampaikan juga dan Pak Lalu juga sudah jelaskan begitu, untuk juga mengevaluasi ya hak veto ini yang dimiliki oleh beberapa negara di Dewan Keamanan PBB. Ya, kalau mengenai keperluan untuk melakukan restrukturisasi dan melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB, itu adalah isu yang sudah lama muncul di dunia internasional. Bahkan kita masih ingat Presiden Soekarno tahun 1960 sudah bicara mengenai to build the world anew gitu, yang salah satunya menyentuh mengenai isu pentingnya untuk melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB, karena dengan sistem yang sekarang itu tidak mencerminkan dinamika baru. Ini kan yang memiliki hak veto ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua, sementara sekarang sudah muncul power-power baru atau kekuatan-kekuatan baru. Indonesia secara konsisten terus menyampaikan pandangan bahwa memang Dewan Keamanan ini perlu direformasi. Bahkan Bu Menteri Luar Negeri dalam kesempatan pidatonya di bulan Oktober lalu, 24 Oktober kalau tidak salah, itu juga menyinggung mengenai masalah itu, mengenai pentingnya melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB. Problemnya adalah reformasi apapun yang dibutuhkan terhadap Dewan Keamanan PBB itu membutuhkan approval dari Dewan Keamanan PBB sendiri. Jadi ini persoalan yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi
kita konsisten dari dulu memandang bahwa memang ini harus dilakukan. Karena apa? Karena Dewan Keamanan ini adalah satu-satunya lembaga di bawah PBB, badan di bawah PBB yang diberikan kewenangan begitu besar untuk dalam rangka menjamin perdamaian dan keamanan internasional, termasuk diberikan kewenangan untuk mengerahkan pasukan gitu, mengerahkan pasukan dalam rangka menjaga perdamaian. Namun dengan situasi Gaza ini, Dewan Keamanan kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa dia masih relevan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pak, lalu boleh juga diupdate kan saat ini Ibu Menlu beberapa hari lalu hadir pertemuan eksekutif board WHO untuk juga memperhatikan bagaimana fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis perlindungan di Gaza. Update-nya seperti apa Pak nantinya? Ya, itu seruan yang disampaikan oleh Ibu Menlu pada saat beliau hadir di eksekutif board WHO. Beliau mengingatkan bahwa dengan situasi saat ini di mana 35 dari 35 rumah sakit yang ada di Gaza hanya tinggal 12 yang berfungsi. Itu pun sudah kapasitasnya jauh melebihi kapasitas terpasang. Dari hampir 71% fasilitas kesehatan dalam hal ini termasuk klinik itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi memang ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi WHO untuk ikut mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Gaza bisa digunakan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di Gaza, termasuk keamanan dan keselamatan dari para petugas medis dan para medis yang ada di Gaza. Ya, tentunya gencatan senjata perlu terus terlebih dahulu dilakukan untuk menjangkau hal tersebut ya, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Terima kasih Pak. Sementara ini informasi yang Bapak sampaikan Pak untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Sehat selalu. Salam untuk Ibu Menlu, Bu Retno Marsudi. Pak. Disampaikan salamnya. Ya, semoga upaya yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga beberapa negara untuk segera gencatan senjata tadi juga dikatakan Liga Arab serta juga akan ada upaya juga dari anggota PBB untuk melakukan. Mudah-mudahan ada hasil yang konkret ya Rati. Terima kasih juga buat Fikri Rafiul Haq tadi juga sudah bersama kami juga menyampaikan secara langsung dari Gaza Selatan Palestina.